Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Pambudi. Saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMK Negeri 1 Medan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG tahap 2 UGM Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan mempraktekkan metode pembelajaran learning care pada materi berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Bagaimana kelanjutannya ingin tahu? Mari kita saksikan video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Baik, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Untuk memperkuat rasa kebangsaan kita, mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Silakan siapa yang ingin memadu pada nyanyian nanti. Mbak Mela, silakan Mbak Mela. Bagaimana jiwa raga kami, Padamu negeri kami berjanji, Padamu negeri kami berbakti, Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri Jiwa raga kami. Baik. Oke, saya absen dulu. Adinda Dwi Marani, ya. Afida Nur Ramadhani, hadir. Ais Nurmawati, oke. Aldiana Kusumawati, oke. Alisa Silvi Anggelia Sutrisno, iya. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Mbak, tolong ini dirapikan dulu, agak ke sana ya. Ya, baik. Oke. Baik anak-anak sekalian, hari ini nanti kita akan belajar suatu bab, yaitu
berkompetisi dalam kebaikan. Kemarin kita sudah belajar apa? Bab apa? Sejarah kebudayaan Islam. Yang mana penyebar agama Islam di Indonesia itu dulu dibawa oleh para wali songo. Kali ini kita akan mempelajari tentang berkompetisi dalam kebaikan. Ada yang tahu pengertian berkompetensi dalam kebaikan itu apa? Coba Mbak Mela ya. Perilaku yang mencerminkan berkompetensi dalam kebaikan yaitu bersegera dalam beramal dan terus meningkatkan kualitas diri, berlomba-lomba dalam kebaikan, menjadikan kita sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menguntungkan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Mela. Ya, jadi apa? Berkompetensi dalam kebaikan itu kita harus selalu meningkatkan kualitas diri. Kualitas diri itu apa toh? Potensi diri yang ada dalam diri kita. Ya. Kita harus belajar dengan giat. Kita harus rajin berlatih, gigih dalam berjuang, semangat belajar. Untuk apa? Semua itu agar kita itu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Serta apa? Yang paling penting untuk memperoleh ridho Allah. Serta bekerja keras. Kalau kita sebagai pelajar itu bukan bekerja keras tapi belajar dengan giat. Nanti kalau kita sudah lulus dari SMK ini, nah kita ada yang ke perguruan tinggi, ada yang bekerja. Nah, itu harus semangat ya, yang sekolah semangat belajar, yang bekerja semangat bekerja. Oke, kali ini Pak Guru akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita ya. Tujuan daripada pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menganalisis ya. Yang pertama menganalisis Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya, dan At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, membaca dengan tartil. Ketiga, menyajikan paparan mengenai manfaat berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang keempat, terbiasa menerapkan pesan Al-Quran untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos dan etos kerja. Nah, untuk itu marilah kita laksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita pelajari. Jam ke-11. Untuk itu tolong salah satu dari kalian untuk membacakan ayat Quran surat Al-Maidah 48 tersebut. Siapa? Oke, silakan Mbak Aprili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa'a Allahu
جعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم الله لا جعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Sadaqallahul Adzim. Oke, Sadaqallahul. Baik. Kira-kira di dalam ayat tersebut terdapat hukum apa saja? Ada? Terus? Isafawi, terus mato? Mat wajibmu? Tas. Idgham biguna. Coba sebutkan salah satu saja yang terdapat dalam ayat tersebut hukum bacaannya. Karena apa? Kasrotanen bertemu dengan huruf jim. Pada apa? Kata apa? Nah, pada kalimat likuling jangan. Nah, oke. Kemudian siapa yang tahu isi kandungannya? Mbak Risya, coba Mbak Risya apa? Kandungan surat Al-Maidah ayat 48 adalah seluruh manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka perbuat di dunia. Iya, akan mendapatkan balasan setiap apa yang diperbuat di dunia, ya. Oke. Terus kemudian anak sekalian, Pak Guru akan memperlihatkan video. Ya, video ini nanti akan mempermudah kalian supaya mendapatkan gambaran apa sih yang dimaksud dengan berkompetensi dalam kebaikan itu. Oke, kita saksikan bersama-sama. Ya, pada video perhatikan dengan seksama, ya.
Oke, dari apa yang kita lihat video tersebut ya, bahwasanya apa, berkompetensi dalam kebaikan, kita menolong teman kita yang sedang terjatuh waktu tadi ya. Kemudian apa, mengembalikan barang-barang teman kita di depan ketika berjalan, ada yang jatuh kita kembalikan. Ada motor teman kita yang rusak atau tidak bisa hidup ya, kita bantu untuk memperbaiki dan lain sebagainya. Coba untuk mengimplementasikan ya, untuk mempertajam kita masalah pengertian berkompetensi dalam kebaikan. Coba kita nanti berdiskusi ya. Saya akan memberikan sebuah bacaan. Nah, bacaan ini tadi nanti ada contoh kasus sesuai dengan ide yang kita lihat tadi. Nanti anak-anak sekalian akan saya bagi kelompok, satu meja masing-masing 2 orang ya. Jadi ini sudah satu meja 2 orang. Nanti yang 1A sebelah kiri memberi pertanyaan, 1B sebelah kanan menjawab. 1B sebelah kanan memberi pertanyaan, gantian. Yang aman jawab. Ini nanti kita menerapkan metode pembelajaran learning cell. Jadi saling melempar pertanyaan dan menjawab. Oke, Pak Guru memberikan soal untuk kalian nanti supaya didiskusikan bersama-sama. Nah, oke. Silakan didiskusikan ya. Gimana ya tentang pembacaan? Ya, tentang soal bacaan itu dibaca-baca, kemudian cari masalahnya apa. Nah, itu. Masalahnya apa? Ya, ini kan gini. Ya, betul. Oke. Ini apa namanya? Udah ketemu ya problem-problem yang tadi LKPD itu. Baik, kalau sudah, siapa yang ingin mempraktekkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Siapa? Oke, Mbak Zulfina dan Mbak Alfida, silakan maju ke depan. Nah, saling melempar pertanyaan, saling melempar jawaban sama. Iya, yuk. Silakan ajukan pertanyaan ke temannya sampingnya. Mengapa kita diperintahkan berkompetensi dalam kebaikan? Alasan mengapa umat Islam harus berkompetensi dalam kebaikan yaitu guna menjadikan umat Islam sentiasa berubah ke arah yang lebih baik sehingga mampu melewati kehidupan di dunia dengan mudah dan mendapat kehidupan akhirat yang jauh lebih baik. Pertanyaan dari saya, dampak positif menerapkan perilaku dalam kebaikan. Menjadikan kita sebagai hamba yang taat kepada Allah serta menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lain di dunia maupun di akhirat kelak. Diulangi pertanyaannya. Dampak positif menerapkan perilaku dalam kebaikan. Menjadikan kita sebagai hamba yang taat kepada Allah serta menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lain di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, tepuk tangan untuk
Silakan yang kedua siapa yang ingin? Oke, silakan Mbak Citra dan Mbak Risya. Pertanyaan dari saya, apa isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48? Kandungan ayat surat Al-Maidah ayat 48 yaitu hendaknya Al-Quran dijadikan sumber landasan hukum dan memutuskan segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan umat terakhir atau tepatnya manusia pada zaman sekarang ini. Terus silakan Mbak. Apa pesan Quran surat Al-Maidah ayat 48? Surat Al-Maidah ayat 48 dari Al-Quran menyampaikan pesan mengenai pentingnya memegang agama dan prinsip-prinsip keimanan dengan teguh. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak mengambil kepemimpinan atau pelindung di luar agama mereka sendiri. Pesan utamanya adalah untuk menjaga keimanan dan identitas agama Islam yang kuat. Oke, tepuk tangan. Silakan yang silakan berikutnya yang ingin maju ke depan. Oh ya, silakan Mbak Sylvie. Ya. Silakan ajukan pertanyaan kepada Mbak Risna. Mengapa seseorang harus bekerja keras? Karena dengan bekerja keras, kita akan menemukan cara untuk menghargai setiap hal yang kita miliki dan tekad untuk mendapatkan yang lebih baik. Terus? Apa yang dimaksud dengan etos kerja? Etos kerja merupakan totalitas kepribadian diri serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan sesuatu yang bermakna yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal. Sudah, tepuk tangan dong Mbak. Nanti dipotong sih, ini loh. Masa adan-adan kita itu dipotong aja ini. Oke, SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Adansa? Jaya. Masih semangat ya. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, apa yang dapat kita ambil daripada kesimpulan yang dikemukakan oleh teman-teman kalian itu ya, ada dasarnya semuanya itu mengarahkan kepada kita untuk memperbaiki diri ya, mengoptimalkan potensi agar bisa apa? Bisa menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, manusia yang baik, manusia yang bisa bermanfaat terhadap sesamanya. Oke, silakan yang mau memberikan kesimpulan siapa? Oke, silakan Mbak April. Jadi sebuah amal dikatakan jika diniati ikhlas karena Allah. Pengertian dari berlomba-lomba dalam kebaikan di sini adalah berlomba-lomba dalam mencari kebaikan yang diridhai oleh Allah. Sebagai manusia ciptaan Allah, sudah sepantasnya kita untuk berlomba dalam mencari karunia-Nya. Dan untuk mencari karunia-Nya, salah satunya adalah dengan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya guna untuk bekal di akhir
Iya, mencari karunia ya, berkompetensi untuk mencari karunia sebagai bekal di akhirat nanti. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak ingin memberikan soal soal formatif ya, nanti supaya dikerjakan dengan baik. Nah, itu. Ya, kerjakan ya nanti. Ya, dikerjakan dengan maksimal supaya nilainya baik. Nah, itu. Ya. Ya. Oke, sekarang dikumpulkan lewat meja yang terdepan ya. Nah, kita dikumpulkan. Sudah ya, saya koreksi dulu sebentar. Oke ya, baik anak-anak sekalian, besok kita akan bahas yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Namun PR-nya nanti tolong pada halaman 44 dikerjakan. Seperti itu ya. Jangan lupa belajar di rumah. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari dengan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.